Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Eh, Kita akan mengawali hari ini semua dan kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dan kami berdoa Tuhan mengucap syukur karena Engkau masih memberi kesempatan kami untuk hidup Tuhan. Untuk bisa bernafas buat pagi hari ini. Dan tak lupa Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Satu ayat saja, Saudara, di dalam Markus 14 ayat yang ke-38. Saya akan bacakan, Saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua elemen saudara yang dibahas di dalam ayat ini. Yang pertama adalah roh, yang satu adalah daging. Kalau kitab Galatia, Paulus menuliskan dengan lengkap keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging, saudara. Dan pagi hari ini saudara kita akan sama-sama belajar bagaimana karakteristik roh yang ada di dalam diri kita saudara. Dan latar belakang ayat ini muncul adalah ketika Yesus sedang ada di Taman Getsemani sebelum dia disalib saudara. Ketika itu Yesus mengajak murid yang paling dekat dengan beliau yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ya, mereka dibawa Tuhan ke Getsemani dan Tuhan katakan apa? Kamu ikut aku dan kamu akan berjaga-jaga sebentar bersama dengan aku dan aku akan berdoa. Waktu Tuhan berdoa bagaimana dia harus bergumul antara kehendak Bapa dengan dirinya, saudara. Dia harus melalui cawan yang dikatakan dia tahu bahwa dia akan disalib dan dia berdoa sama Bapa, saudara. Dan ketika dia selesai berdoa, saudara, didapatinya murid yang dikasihnya sedang apa? Sedang tertidur, saudara. Saudara tahu dan Tuhan katakan apa? Tidak, bisakah kau berjaga-jaga 1 jam saja? Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, saudara yang kasih Tuhan, karakteristik dari roh itu adalah penurut, saudara. Waktu itu, saudara, Roh Kudus belum dicurahkan karena Yesus belum bangkit dan dia belum naik ke surga. Roh Kudus belum dicurahkan, tetapi saudara, malaikat para murid saudara sudah menerima firman Tuhan, ya waktu itu saudara, dan mereka punya roh yang taat, saudara. Apalagi sekarang saudara, apalagi setelah ada pencurahan Roh Kudus dan setelah sekarang hari ini saudara dan saya memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itulah yang akan memampukan kita untuk menjadi penurut-penurut Tuhan. Menjadi penurut-penurut Allah. Saya katakan saudara. Kalau daging kita nggak akan bisa menurut. Maka saudara, ketika orang zaman dulu di perjanjian lama selalu diperhadapkan dengan Taurat. Sampai kapanpun manusia tidak akan pernah dengan kekuatannya taat pada hukum Taurat. Akhirnya perlu ada Yesus yang datang untuk menggenapi hukum Taurat. Sehingga saudara dan saya, saudara, yang percaya Yesus diselamatkan. Dan untuk kita hidup dalam firman dengan kekuatan daging kita nggak akan bisa. Saya ulang, tidak akan bisa, saudara. Ketika firman Tuhan disampaikan, setiap hari Minggu saudara datang beribadah, kita dengan firman Tuhan, tetapi kita terima dengan daging kita terima dengan pikiran manusia kita, tidak akan pernah bisa.
kita akan selalu melanggar, kita akan selalu jatuh bangun. Tetapi saudara, manusia roh kita punya karakter, yaitu apa? Penurut, saudara. Yang membuat kita taat pada firman Tuhan itu bukan daging, tetapi apa? Roh. Roh kita yang taat. Dengan kuasa Roh Kudus yang membimbing, yang akan membuat roh kita menghidupi firman Tuhan. Oleh karena itu di kitab Galatia, dengan jelas Paulus membedakan antara keinginan daging dengan keinginan roh. Jelas ketika kita punya keinginan pribadi yang bukan dari Tuhan, kita punya rencana-rencana yang bukan dari Tuhan, itu adalah keinginan daging, saudara. Saya katakan, ambisi yang bukan dari Tuhan, itu adalah keinginan daging. Tetapi ketika kita mau taat pada panggilan ilahi, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu keinginan roh. Dan kembali lagi saudara, yang membuat kita menurut itu bukan daging, tetapi apa? Roh. Ya, saudara. Roh itu penurut. Maka ada dikatakan namanya menyangkal daging, menyangkal diri. Menyangkal itu seperti apa? Kita mau keinginan daging kita ada, tapi kita menolaknya, itu namanya menyangkal. Dan semakin lama, supaya roh kita itu semakin kuat, roh kita semakin tajam, yang perlu dilakukan ialah mengikis kedagingan kita. Ya, semakin lama kita kikis, semakin lama kita menjadi penurut Allah, semakin lama semakin kita menjadi orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan buat kita semua, jadilah penurut Allah, jadilah orang yang taat pada Allah, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Dengan jalan apa? Manusia roh kita yang harus senantiasa kita jaga, kita pelihara, menjadi dewasa. Kalau manusia daging, saudara, hukum alam itu akan membuat kita, ketika daging diberi makan jasmani, dia akan dewasa dengan sendirinya, secara fisik. Secara pikiran juga bisa. Dengan kita belajar, dengan kita bersosialisasi dengan lingkungan, pikiran kita menjadi dewasa. Tetapi untuk kerohanian dibutuhkan kuasa dari Roh Kudus, dibutuhkan firman Tuhan, dibutuhkan penyembahan kita kepada Tuhan yang membuat roh kita semakin dewasa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buat pagi hari ini menjadi renungan pagi buat kita semua. Mengingatkan roh itu penurut dan daging lemah. Dimulai dari apa, saudara? Ketika kita mengambil waktu-waktu untuk kita berdoa, mengambil waktu-waktu kita untuk beribadah dengan Tuhan. Kita harus mengambil komitmen, saudara. Ketika Tuhan ingin kita berdoa, ayo berdoa. Ketika Tuhan, setiap saat kita ada waktu ibadah, jangan tinggalkan ibadah kita. Karena di situ kita mengasah roh kita, saudara. Mengasah manusia roh kita. Puji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan memberkati hidup saudara. Kita sama-sama diberi kekuatan. Dan Tuhan sendiri akan menuntun hidup saudara. Mari saya ajak kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu pada hari ini Tuhan. Dari pagi ini sampai nanti sore, sampai malam Bapa. Kau sertai anak-anak-Mu Tuhan. Dan aku berdoa, beri kepekaan rohani dalam hidup kami Tuhan. Aktifkan hati nurani kami Tuhan, sehingga Tuhan kami betul-betul tahu mana kehendak Tuhan yang bukan. Buka telinga kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar suara-Mu setiap saat Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.